Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sidoarjo kelas 118B akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Nurjana, saya dari SDN Kuangsan. Saya berperan sebagai observer. Perkenalkan, saya Pak Wawan, CGP Angkatan 11 dari SDN Pabian 2. Saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Pak Saifullah, SDN Cemandi, CGP Angkatan 11, berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kita melaksanakan pro-observasi dulu, nggih. Assalamualaikum Pak Wawan, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Baik Ibu, bagaimana dengan Bu Nur? Alhamdulillah baik Bapak. Hari ini Pak Wawan akan melaksanakan coaching dengan Pak Saiful, nggih. Iya Bu, jadi hari ini saya sudah janjian sama Pak Saiful. Beliau ada masalah dan ingin menyampaikan ke saya. Oh gitu, nggih. Jadi apa harapan dari observasi yang akan dilakukan Pak Wawan bersama Pak Saiful? Harapan saya dari observasi ini, saya ingin atau saya bisa merefleksikan diri benar tentang bagaimana kemampuan coaching saya selama ini. Kemudian dari refleksi tersebut nantinya saya akan jadikan sebagai dasar perbaikan ke depannya. Begitu benar. Baik, jadi Pak Wawan ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, nggih Pak Wawan? Baik, saya ingin mengamati kemampuan coaching saya. Apakah sudah sesuai atau belum? Baik Pak Wawan, saya akan mengamati proses coaching Pak Wawan dengan Pak Saiful. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya observasi, Pak? Rencananya saya ingin diobservasi pada bagian kemampuan menyajikan pertanyaan yang berbobot. Begitu benar. Rencananya saya, kalau gitu, apa indikator yang ingin dicapai dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Wawan? Indikator ketercapaiannya, saya berharap coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia sampaikan melalui pemberian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan. Baik Pak Wawan, maka kita perlu terlebih dahulu membuat suatu rubrik penilaian untuk percakapan coaching supaya kita tahu indikator ketercapaian nanti sampai di mana. Oke, saya setuju. Begini Pak Wawan, pada intinya prinsip coaching itu ada 3, diantaranya kemitraan, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan memberdayakan coaching. Ketiga hal tersebut akan saya amati dari Pak Wawan dengan rubrik penilaian. Sebentar ya Pak Wawan, saya akan coba share screen ke Pak Wawan.
Coba dilihat rubriknya. Bagaimana menurut Pak Wawan, rubrik tersebut sudah sesuai atau sudah cocok? Sudah Bu, sudah sesuai dan saya juga setuju dengan rubrik tersebut. Baiklah Pak Wawan, sekarang silakan Pak Wawan melanjutkan kucing hari ini dengan Pak Saiful, dan tentunya nanti setelah selesai kita akan berbincang-bincang kembali ya Bapak. Terima kasih Pak Wawan untuk waktu juga responnya Bapak. Baik, sama-sama Bu, saya juga terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Wawan. Bagaimana kabarnya Pak Saiful hari ini? Alhamdulillah baik Pak Wawan. Alhamdulillah. Oke, baik Pak. Kok kelihatannya seperti ada problematika atau ada unsur-unsur yang memberatkan dari kerut wajahnya Pak Saiful itu ada apa Pak? Iya Pak Wawan, ini ada yang ingin saya ceritakan masalah murid saya di sekolah Pak Wawan. Gitu. Kalau boleh saya tahu, masalah apa yang sedang dihadapi Pak Saiful di sekolah? Iya ini Pak, murid saya itu loh Pak, mereka itu dalam kegiatan pembelajaran kurang seimbang antara kognitif, afektif, dan psikomotoriknya Pak. Mereka itu lebih senang mempelajari bila kegiatan itu pada psikomotorik mereka Pak, yang efektif dan kognitif kadang terabaikan Pak Wawan. Lalu pada pembiasaan literasi mereka sangat enggan, padahal di sekolah saya tahun ini Pak, targetnya itu meningkatkan literasi karena raport mutu pendidikan yang kurang baik Pak Wawan. Oke, luar biasa Pak Saiful. Jadi, yang menjadi masalah Pak Saiful dalam kegiatan pembelajaran adalah murid-murid ini lebih senang kalau diajak berkegiatan yang berhubungan dengan psikomotor, gitu ya Pak. Baik, sedangkan pembiasaan literasi enggan dan dia enggan atau kurang-kurang berminat begitu ya Pak. Iya betul Pak Wawan. Oke, apakah Pak Saiful bisa menceritakan apa yang menjadi penyebab murid Bapak enggan berkegiatan literasi Pak? Iya Pak, mungkin Pak ya, murid saya itu enggan karena mereka merasa bosan Pak. Kalau membaca saja itu mereka bosan, terus monoton seperti itu Pak. Mungkin juga bukan bukunya itu kurang menarik Pak, salah satunya. Baik. Kalau begitu dari percakapan kita siang ini, apa yang ingin didapatkan oleh Pak Saiful? Iya Pak, yang saya inginkan itu murid saya senang mengikuti pembahasan literasi seperti halnya mereka senang mengikuti kegiatan yang psikomotorik seperti itu ya, mengundang psikomotorik sehingga literasi di sekolah saya itu meningkat Pak Wahyu. Oke, jadi menurut Pak Saiful berharap sekali dengan peningkatan literasi sehingga dapat meningkatkan rapat mutu pendidikan di sekolah begitu ya Pak. Oke. Iya Pak. Dari kegiatan yang sedang direncanakan oleh Pak Saiful terkait pelaksanaan gerakan literasi yang diharapkan tadi, mungkin Pak Saiful punya ide-ide kreatif atau kegiatan tersebut begitu Pak? Iya, sebenarnya saya ada beberapa ide Pak untuk mengembangkan minat mereka. Dalam literasi, yang pertama itu saya ingin mengemas kegiatan literasi itu dengan kegiatan yang menyenangkan Pak Wahyu. Dalam kegiatan 3GM, yaitu gemar membaca, gemar menghitung, dan gemar menulis Pak. Terus saya juga membungkus dengan kegiatan yang menyenangkan. Saya juga membuat pameran dalam bidang literasi seperti mengumpulkan dan memamerkan seni di antara lain seperti pantun, puisi, atau lomba berhitung gitu Pak Wahyu. Selain itu,
saya dapat berkolaborasi dengan perpustakaan daerah atau perpustakaan daerah setempat seperti perpustakaan keliling atau yang lain, Pak. Itu ide saya, Pak Wahyu. Oke, luar biasa idenya Pak Saiful ini ya. Jadi ide-ide yang luar biasa Bapak. Nah, dari kegiatan tersebut, apakah mendapatkan dukungan yang baik dari sekolah maupun dari luar sekolah untuk kegiatan yang namanya bisa didukung oleh beberapa komponen sekolah itu? Apa yang bisa disampaikan oleh Pak Saiful? Kebetulan saya sudah menyampaikannya Pak Wahyu mengenai program literasi saya kepada kepala sekolah saya. Lalu alhamdulillah kepala sekolah juga senang dengan program saya Pak Wahyu. Bahkan kegiatan ini sudah masuk dalam RKS, dalam program literasi sekolah. Kemudian dari segenap dewan guru sangat mendukung dan orang tua juga mendukung Pak Wahyu. Itu terbukti para orang tua itu menyumbangkan buku-buku yang ada di rumahnya itu yang tidak terpakai. Disumbangkan untuk dibaca anak-anak. Yang mana dengan buku kegiatan tersebut keinginannya untuk meningkatkan literasi putra-putrinya bisa tercapai seperti itu Pak Wahyu. Sangat-sangat positif dan begitu menginspirasi. Jadi sudah terencana dengan matang ya Pak Saiful, ide kreatif yang berkaitan dengan pelaksanaan gerakan literasi di sekolahnya. Kemudian juga saya sampaikan kepada pihak yang kompeten untuk mendukung tersebut. Kemudian Pak Saiful dalam pelaksanaan kegiatan seperti itu mengajak atau sharing yang ini menerapkannya nanti seperti apa, Pak? Ya, saya berharap kelas saya, Pak, nantinya mempunyai peningkatan motivasi dalam kegiatan literasi, Pak Wahyu. Selain itu, saya ingin murid-murid saya itu mempunyai prestasi di bidang literasi, seperti mengikuti lomba puisi atau membuat sebuah karya lainnya, begitu, Pak Wahyu. Oke, kemudian dari ide atau kegiatan yang nantinya dilakukan Pak Saiful untuk meningkatkan literasi, apa ada usulan alternatif Pak Saiful yang lain sebagai planning B untuk meningkatkan literasi di sekolah? Yang paling utama Pak Wahyu adalah kreativitas dari saya dalam mengemas kegiatan literasi. Jadi anak-anak itu tidak bosan, kebanyakan hanya membaca seperti itu Pak Wahyu. Namun tidak hanya membaca buku ya, tetapi ada rewardnya atau cara-cara dengan saya mencoba membacakan dongeng atau membaca terbimbing. Jadi mereka itu kalau disuruh membaca sendiri pasti tidak suka Bu kayak gitu. Mohon maaf, tidak suka Pak atau tidak senang. Jadi saya siasati dengan membacakan dongeng atau membaca terbimbing. Mungkin dengan hal itu bisa meningkatkan motivasi mereka dalam berekreasi gitu, beraktivitas. Oke, bagus sekali. Sangat-sangat luar biasa sekali ya. Nah, Pak Saiful menyiapkan rencana planning A, bahkan sudah menyiapkan planning B, tinggal melaksanakan atau mengeksekusi. Mana yang terbaik yang bisa dilakukan Pak Saiful sehingga bisa meningkatkan literasi. Kemudian untuk melaksanakan kegiatan literasi ini bisa dimulai kapan ya Pak? Insya Allah saya akan memulainya minggu depan Pak Wawan. Karena program saya ini sudah berjalan, jadi saya tinggal aksesnya saja. Tapi saya akan komunikasikan lagi dengan kepala sekolah saya mengenai program ini, Pak. Baik. Jadi lebih tepat, lebih baik begitu ya Pak. Dari yang Bapak harapkan, ide kreatif tadi bisa segera terlaksana dan terlihat hasilnya. Kemudian yang kita obrolkan ini Pak, bagaimana perasaannya sekarang? Ya, alhamdulillah Pak Wahyu, sekarang saya merasa lega Pak. Jadi saya bisa melangkah lebih mantap, sudah ada yang menguatkan langkah saya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Saya tunggu kabar selanjutnya Pak Saiful. Nanti saya mendengarkan lagi cerita-cerita yang luar biasa menginspirasi dari Pak Saiful. Bagaimana hasil dari aksinya yang luar biasa atau rencana aksinya Pak Saiful.
Baik, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya, perasaan saya juga merasa lega. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya, Pak Wahyu. Oke, baik Pak Saiful. Saya juga terima kasih banyak. Semangat untuk melaksanakan ide-ide baru dan terbarukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, alhamdulillah hari ini Pak Wawan sudah melakukan kucing bersama Pak Saiful. Saya perhatikan Pak Saiful nyaman sekali menyampaikan keluh kesahnya pada Pak Wawan. Alhamdulillah, hasilnya juga sesuai dengan yang beliau harapkan. Kita mengobrol-ngobrol lagi ya sedikit ya Pak ya. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Pak? Saya merasa kita sudah baik, bahkan dalam kompetensi mendengarkan aktif tadi, namun mungkin saya perlu meningkatkan kembali kemampuan saya dalam kompetensi bertanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan juga memberdayakan. Kondisi seperti itu. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Untuk kemampuan mendengarkan aku, saya merasa lebih karena saya sudah paham dan mengerti tentang permasalahan yang disampaikan oleh Pak Saiful. Namun, dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga memberikan coaching, bagaimana ya? Saya merasa masih ada yang kurang gitu. Tapi saya sendiri juga sulit menjelaskan bagaimana. Saya akan menjelaskan ke Nur. Boleh Pak Wawan saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada Pak Wawan? Boleh, silakan. Nah, begini Pak Wawan, hasil pengamatan saya tadi waktu Pak Wawan kucing bersama Pak Saiful, yaitu Pak Wawan sudah melakukan presensi kehadiran penuh. Itu sudah sesuai standar kemampuan mendengarkan aktif yang kita rujuk Pak Wawan. Saya mengamati Pak Wawan juga sudah baik dalam kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pak Wawan sudah baik dalam penerapannya karena Pak Wawan juga sudah bisa menggali informasi dari Pak Saiful sehingga Pak Saiful bisa menceritakan secara detail dan juga harapannya atas masalahnya tersebut. Bahkan tadi di akhir percakapan Pak Saiful tadi telah menyampaikan ide-ide untuk solusi permasalahannya. Pak Wawan juga telah mahir dalam memberdayakan kucing. Bagaimana pendapat Pak Wawan mendengar ini? Saya merasa senang kalau ternyata hasil pengamatan Nur seperti itu tadi. Namun demikian Pak Wawan, saya juga melihat ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Misalnya tadi pada saat Pak Wawan bertanya pada Pak Saiful, saya mengamati Bapak ada sedikit tidak fokus pada Pak Saiful. Tadi Pak Wawan menunduk ke bawah begitu nggih Pak nggih ya. Meskipun itu hanya 1 atau 2 kali, bagaimana pendapat Bapak? Iya, saya tadi sempat menunduk karena tiba-tiba agak-agak sedikit batuk gitu. Ada yang mengganjal di leher. Jadi tiba-tiba dalam satu titik ketika tidak konsen dengan Pak Saiful, saya harus kembali memikirkan dan kembali fokus kepada Pak Saiful gitu. Iya. Kalau begitu misalnya begitu rencana tindakan untuk selanjutnya bagaimana Bapak?
Mungkin saya akan sampaikan dulu permasalahan atau trouble yang saya alami. Selanjutnya juga dalam coaching-coaching selanjutnya begitu. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa Tiara ini, Bapak? Untuk semakin meningkatkan performa saya akan lebih respect lagi. Jadi saya akan fokus pada kode saya supaya trouble seperti tadi tidak terulang lagi. Seperti itu benar. Baik, semoga kedepannya ketika Pak Wawan melakukan kegiatan coaching akan berjalan lebih baik lagi. Bapak bisa meningkatkan kembali kompetensi coaching. Jadi, apa yang Bapak dapat dari proses ini? Alhamdulillah proses ini sesuai apa yang saya inginkan tadi. Jadi mendapatkan masukan dari guru, saya bisa merefleksikan diri saya di mana kemampuan coaching saya sampai mana, seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Wawan. Saya juga terima kasih banyak Bapak telah berkenan meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.